Perkenalkan, nama saya Alia Nindya Putri, absen 1. Perkenalkan, saya Aura Pramudita Waluyo, absen 2. Nama saya Aurel Azalika Syadanti, absen 3. Perkenalkan, saya Bilkis Ismiasis, absen 4. Perkenalkan, saya Bunga Naila, absen 5. Perkenalkan, nama saya Delvia Filita, absen 6. Jakarta, kota metropolitan yang menyimpan banyak peristiwa. Salah satunya peristiwa berdarah yang terjadi pada 15 Januari 1974, yang terkenal dengan peristiwa Malari. Aksi menolak masuknya investasi asing yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Inilah titik awal otoritarianisme rezim Orde Baru. 15 Januari 1974, sejumlah mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi menolak kedatangan Kakue Tanaka di Jakarta. Aksi demonstrasi berujung rusuh dan dikenal dengan sebutan peristiwa Malari. Peristiwa Malari hanyalah puncak gunung es dari ketidakpuasan mahasiswa atas sejumlah kebijakan pemerintah. Dari persoalan Pertamina, pembangunan TMII, peranan modal asing, khususnya dari Jepang, hingga dominasi ASPRI dalam pemerintahan. Peristiwa Malari juga buah dari rivalitas antara kelompok ASPRI di bawah Ali Murtopo dan Pangkop Kantip Jenderal Sumitro. Peristiwa tersebut terjadi 50 tahun lalu, sebuah gerakan demonstrasi mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan sosial. Mahasiswa turun ke jalan menyampaikan kritik mengenai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak kepada investasi asing. Pemerintah pada era tersebut berniat melakukan pembangunan di berbagai bidang, namun hal tersebut terhambat oleh utang dari pemerintah sebelumnya. Akhirnya, pemerintah saat itu berusaha menutup utang dengan mengizinkan negara lain melakukan investasi. Saat itu Amerika Serikat sudah menjadi mitra besar Indonesia di bidang energi dan pertambangan, tetapi domisi Jepang di Asia lebih besar. Alat transportasi, elektronik, dan barang lainnya didominasi produk dari Jepang. Maka saat tersiar kabar Jepang akan melakukan investasi besar-besaran, mahasiswa bergerak melakukan aksi protes. Mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah sehubungan dengan investasi asing sudah menyimpang, tidak berpihak pada rakyat, dan membuat ekonomi rakyat semakin sulit. Tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa bergabung dalam Long March yang dimulai dari kampus UI Salemba hingga ke Universitas Trisakti. Aksi demo dilakukan bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka di Jakarta. Sayangnya, ketika mahasiswa sedang berunjuk rasa, terjadi juga kerusuhan dan pembakaran di pusat kota Jakarta. Aksi yang awalnya berjalan dengan damai berkembang menjadi kerusuhan dengan perusakan sejumlah gedung dan kendaraan yang dianggap berbau Jepang. Tokoh-tokoh yang ditahan karena berdemonstrasi. 1. Hariman Siregar, pemimpin mahasiswa. 2. Atan Buyung Nasution, aktivis HAM. 3. Dorojatun Kunjoro Jakti, akademisi. 4. Soebadio Sastro Satomo, tokoh PSI. 5. Jijipon Kepringkian, aktivis HAM. Tokoh militer sasaran demonstrasi. 1. Ali Muertopo, asisten presiden. 2. Jenderal Sumitro, Pangkop Kantip. Keduanya tersingkir perlahan setelah peristiwa Malari 1974. Itu mahasiswa aja 5 hari kita penurunan harga sembako, terus
banyak nih mobil-mobil pada ngumpet nih. Jepang punya. Jepang itu di sini ngumpet di sini kan yang banyak kan yang dibakar-bakarnya Jepang. Mereka pada numpang parkir kan di sini asrama dulu masih luas. Masuk ke sini mereka parkiran tuh. 74 ya di sini ya chaos maksudnya ini aja rusuh sama nggak terlalu macam ya 97 itu karena kan dia takut dibakar waktu itu kan dia lah itunya Jepang apa gitu pokoknya anti satu negara ya pokoknya yang negara itu mobilnya itu dibakar-bakarin tapi nggak separah 67 ya 67 kan ada pembunuhan kalau 74 ini emang murni mahasiswa 5 hari cuman dari tahunnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa aja nggak tahu itu aja ceritanya saya tahu pokoknya rawan lah bakar-bakaran mahasiswa. Semuanya nyebar tapi ya kan kalau namanya demo atau itu kan ada yang pro ada yang kontra maksudnya yang pro ya pro semacam suruh lewat gitu demo lewat suruh lewat gitu misalnya mahasiswanya itu lewat gitu suruh jalan langsung lanjut Senin tuh dari Gunung Sari sampai ini tuh mobil udah kosong. Sembako atau apa antara lain gitu. Jepang kalau masalah perekonomian kita nggak tahu karena tahun 74 kan Indonesia lagi masa berkembang itu kan pemerintahannya tergantung pro kemana ya ke pro Eropa atau pro Amerika, Eropa Timur atau Eropa Barat kita kan tahu. Berhasil nggak berhasilnya sih, ya karena direndam sama aparat aja. Ya gejolak sih dikit-dikit ada, cuman berkurang lah. Maksudnya bisa ditutup sama pemerintah, dicegah gitu, lebih lanjutnya. Kalau emang itu saya nggak tahu ya apa total berhenti apa enggak. Biasanya ini setelah 5 hari itu ya selesai. Karena bukan waktu 5 hari, pas emang 5 hari mungkin tuntutannya terjawab atau tidak, nggak tahu ya. Pemerintah langsung turun tangan, termasuk aparatnya itu, wah udah. Itu kalau masalah hilangnya mahasiswa atau aktivis, saya nggak jelas. Biasanya kan itu biasanya ada penghilangan seperti itu. Setiap ada demo pasti yang menyangkut ekonomi masih ada korban. Ada, cuman masih digencet masih diturunin sama pemerintah kayak sembako sekarang gitu. Bantuan-bantuan tapi nggak rata gitu. Jadi yang kelihatan dibutuhkan dikasih, nggak rata kayak ini deh. Itu aja deh cukup deh.